Baik, Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau berdoa di dalam hati kita bersyukur kepada Tuhan kalau setiap penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemi ini kita boleh tetap melihat kasih setia Tuhan dan kita boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Mari saya undang kita boleh berdoa secara pribadi, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh hadir di tempat ini dan juga kami yang bisa menyaksikan ibadah secara online. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan yang tetap memimpin dan menyertai kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau datang memuji Tuhan. Kami mau taat mendengarkan firman Tuhan dan kami pulang membawa setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, sungguh lebih dari Engkau tahu Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong di dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan kami mengandalkan Engkau. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sungguh Engkau tahu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus, kita menaikkan pujian ini kembali. Kita mau katakan, sungguh Engkau yang paling tahu Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang
tersembunyi, lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidup kami, Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari saudara-saudara, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus Tuhan, mari arahkan hidupmu. Kita boleh menyembah Dia. Kamu katakan, Kau Tuhan penolong di hidup kami. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Engkau setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, oh hidupku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan, Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang setia. Yeay, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia.
setia Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah menepati janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau datang Tuhan, kami bisa datang ataupun kami bisa menyaksikan ibadah ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, ketika kami boleh diberikan satu kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau mempergunakan itu Tuhan dengan semaksimal mungkin Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami percaya Tuhan menyediakan satu urapan yang baru Tuhan untuk kami semua yang melayani dan juga kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang pimpin ya Tuhan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sekali lagi Tuhan damai sejahtera Allah, sukacita boleh kami rasakan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang setia. Yes, kita percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan pagi hari ini. Dalam satu pujian ada dikatakan bahwa Tuhan harus makin bertambah di dalam hidup kita. Kita yang harus makin berkurang. Maksudnya apa? Adalah ego, keinginan duniawi kita harus makin kita kurangi. Tapi kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita naikkan pujian ini. Dia harus makin bertambah. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan, dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi katakan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Kita berikan penghormatan kita yang paling tinggi untuk Tuhan. Saya percaya bahwa masa-masa ini Tuhan pakai juga untuk kita boleh memberitakan kasih dan juga kebaikan Tuhan buat sekitar kita. Kita percaya bahwa masa-masa ini juga Tuhan pakai untuk boleh juga menyatakan salib Kristus untuk semua orang. Dan kita percaya bahwa salib Kristus itu bisa menarik semua orang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita menyatakan karya terbesar Tuhan
ketika Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Sungguh tidak ada karya yang paling indah Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kami selain karya salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Mari katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, Tuhan, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Yesus Kristus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Segenap pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamat. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Shalom semuanya. Mari saya ajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya ulangi. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Pengharapan, ya. Ini timbul tentu dari kemauan atau kehendak kita, ya. Kita setiap manusia pasti namanya punya harapan, punya pengharapan. Tetapi Bapak Ibu, pada pagi ini pengharapan yang dikatakan firman Tuhan ini bukan pengharapan yang berdasarkan nafsu, ya, hawa nafsu, atau hanya berdasarkan perasaan kita saja. Tetapi, ya, pengharapan yang didorong karena memang kodratnya, ya, dorongan kodrat manusia itu harus memiliki yang namanya harapan, pengharapan. Kalau setiap manusia yang hidup tidak punya lagi harapan, berarti manusia yang mungkin tidak punya semangat hidup lagi, ya, saya katakan. Tetapi saya percaya kita yang hadir pada pagi ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang memiliki pengharapan. Amin. Memiliki pengharapan, tentunya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena kenapa, saudaraku kasih Tuhan, sebagai makhluk sosial, kita ini tentu memiliki banyak kebutuhan, ya. Bukan keinginan maksud saya, ada kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita. Contohnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, di dalam keluarga kita butuh mencintai dan butuh dicintai. Dan mungkin juga kita punya cita-cita, perlu juga beberapa cita-cita kita punya mimpi untuk diwujudkan. Dan ini namanya mulai dari suatu harapan atau pengharapan. Tetapi Bapak Ibu, selain kebutuhan atau harapan dalam kita menjalani hidup ini, kita harus ingat, pengharapan sesungguhnya yaitu pengharapan ketika suatu saat Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, menjemput kita, atau ketika maut menjemput kita, yaitu pengharapan kehidupan yang kekal. Amin. Itu adalah goalnya atau tujuannya sebagai orang percaya. Kita punya pengharapan, yaitu hidup memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya kembali ke dalam kitab Ibrani tadi, ya. Ibrani pasal 6 ayat 19 tadi. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Nah, Bapak Ibu, sau ini melambangkan tentang pengharapan. Sau, ya, sebagai lambang pengharapan menyatakan bahwa janji Tuhan itu tetap dan teguh, ya. Janji Tuhan itu tetap dan teguh. Sebagaimana sau besar itu, dia berpegang pada batu yang ada di dalam air laut, ya, sehingga ketika kapal itu diikatkan di sau itu, kapal itu tidak dihanyutkan oleh ombak yang besar, tetapi dia tetap dan teguh di tempat ketika kapal itu di tepi laut. Nah, Bapak Ibu, demikian juga, ya, kalau kapal itu memegang sau itu dengan kuat, ya, dengan tetap dan teguh, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memegang janji Tuhan itu dengan tetap dan teguh. Nah, Bapak Ibu, makanya firman Tuhan menyatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap dan kuat memegang janji Tuhan itu.
Bapak Ibu, ya, tetapi nggak sedikit, ya. Mungkin terkadang kita mengalami dalam hidup kita sebagai orang Kristen, terkadang pengharapan kita belum benar, ya. Pengharapan kita terkadang masih keliru. Mengapa? Karena masih banyak orang berharap bukan kepada Kristus, memiliki pengharapannya bukan kepada Kristus, tetapi terkadang kita terjebak. Kita punya harapan kepada manusia, ya. Mungkin memang ada manusia, ya, orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Tetapi maksudnya, saudaraku, janganlah harapan kita fokus atau kita gantungkan kepada manusia, sahabat, ya, uang, atau jabatan kita. Karena kenapa, saudara? Hal ini sifatnya fana, ya. Terbatas. Manusia menolong kita terbatas, ya. Sementara uang juga terbatas, ya. Ada batasannya. Jabatan kita ada batasannya. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tetap dan teguh, ya. Tidak pernah sirna, tidak pernah hilang, ya. Ini yang harus kita miliki. Nah, saudaraku, tidak sedikit, ya, ketika terjadi wabah COVID-19 ini, ya, pandemi ini, banyak orang percaya mulai kurang atau mungkin tidak memiliki pengharapan lagi dalam hidupnya, ya. Mengapa, Bapak Ibu? Karena kita melihat COVID-19 ini, kehidupan kita tidak berjalan sebagaimana biasanya, ya. Tidak seperti yang kemarin-kemarin, tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau kita lihat yang lalu-lalu, nampaknya, waduh, kita kemana-mana bebas, ya. Enggak was-was, ya. Enggak takut, enggak khawatir. Sekarang kita penuh dengan mungkin rasa takut. Waduh, nanti terkena virus dan sebagainya. Kehidupan berjalan tidak seperti biasanya. Terus usaha yang dijalani tidak berjalan juga seperti biasanya. Banyak PHK, terjadi banyak pengangguran. Terus kalau kita mendengar berita, banyak yang terkena virus meninggal, ya. Dan kalau terkena pun harus dikarantina, ya, dalam jangka waktu yang tidak singkat, tetapi mungkin butuh beberapa waktu, 3 minggu minimal atau sebulan lebih. Terus banyak hal-hal yang membuat orang mulai gerah, jenuh, ya. Bapak Ibu, ada saya mendengar banyak orang-orang sudah menyatakan gerah, jenuh dengan kondisi sekarang ini. Mana-mana banyak kerugian yang terjadi dalam hidup mereka, ya. Belum ditemukan vaksinnya. Nah, Bapak Ibu, membuat orang mulai krisis pengharapan. Dan orang mulai bertanya-tanya, sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Bapak Ibu, ini adalah sebetulnya pertanyaan teologi dasar, ya. Ya, sebagai orang percaya, kalau kita belajar teologi dasar tentang Tuhan. Tetapi karena pandemi ini, orang krisis pengharapan dan bertanya, di mana Tuhan? Dan mulai orang ragu akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus hati-hati. Hati-hati. Mengapa? Karena pengharapan yang seperti ini didasarkan karena landasan yang salah. Orang memiliki pengharapan seperti ini didasarkan karena keadaan, situasi. Kalau situasinya baik, mereka merasakan Tuhan hadir. Tuhan ada, ya. Memuji Tuhan pun rasanya enjoy, ya, ketika semuanya baik-baik. Ya, mungkin ketika lagi nggak ada virus, waduh, bisa meloncat-loncat memuji Tuhan. Tetapi ketika ada virus, karena keadaan, pengharapan didasarkan keadaan sedang tidak baik, hatinya pun mulai tidak baik. Bapak Ibu, ya, kita introspeksi, ya, saya juga pagi ini, bagaimana dengan hati kita saat ini? Kita datang kepada Tuhan, apakah hati kita sedang tidak baik karena kondisi di sekitar kita saat ini? Mungkin
pengharapan kita keliru selama ini. Kita cenderung melihat sesuatu berdasarkan keadaan, kondisi. Kita kalau baik, kita nampaknya gampang memuji Tuhan. Tetapi ketika keadaan susah, hati kita mulai kurang percaya, mulai kurang pengharapan, kehilangan pengharapan, krisis pengharapan. Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen menjadi mudah digoncangkan karena pengharapannya didasarkan oleh keadaan, oleh data statistik. Wah, mendengar berita dari mungkin badan kesehatan yang terkena virus. Wah, ya, di Jakarta melonjak, seluruh Indonesia melonjak, mulai. Waduh, nyali kita hilang, ciut ya, kehilangan pengharapan, kehilangan tidak hanya pengharapan ya, akhirnya damai sejahtera hilang, sukacita kita direnggut. Bapak Ibu, hati-hati. Ini sasaran iblis. Kalau anak Tuhan sudah mulai kehilangan pengharapan, ya, sukacitanya direnggut, mulai tawar hati, iblis akan menyerang, ya. Dan banyak anak Tuhan akhirnya frustasi, goncang. Mengapa Bapak Ibu? Kembali saya ulangi, karena pengharapan mereka didasarkan oleh data statistik. Pengharapan mereka didasarkan oleh informasi-informasi. Kalau dengar informasi, Bapak Ibu, hati-hati juga. Ya, memang kita perlu mendengar berita, tetapi karena informasi, ya, kita mendengar banyak berita-berita yang kurang baik, membuat banyak orang memiliki pengharapan yang salah. Condong dilandaskan karena situasi, melihat berdasarkan keadaan. Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan mengajak kita melihat pengharapan kita seharusnya didasarkan kepada apa? Ya. Jangan pengharapan kita dilandaskan karena keadaan, karena kondisi, baik atau buruk. Tetapi sebagai orang percaya, seharusnya pengharapan kita didasarkan atas iman. Kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani. Kalau tadi pasal 6, pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1, pengharapan kita seharusnya didasarkan atas iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu percaya pagi ini Tuhan sanggup mengerjakan apa yang tidak sanggup kita kerjakan. Amin. Jangan kekurangan pengharapan, jangan krisis pengharapan, jangan kekurangan pengharapan, jangan kehilangan pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan yang didasarkan atas iman kepada Tuhan Yesus akan berani bertindak. Amin. Saya mengajak kita membuka ayatnya, ya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12. 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki pengharapan yang didasarkan atas iman kepada Tuhan Yesus, akan membuat kita berani bertindak. Bapak Ibu, iman yang hidup itu, iman juga dengan tindakannya, dengan perbuatan. Bukan iman yang mati ya, bukan iman yang pasif ya. Tidak, artinya tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita, harapan kita didasarkan atas hanya informasi di dunia ini, saya yakin adanya akan timbul keraguan-raguan, ragu-ragu untuk melangkah, ragu-ragu untuk bertindak, jadi takut, jadi khawatir. Tetapi Bapak Ibu, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya membuat kita akan berani bertindak. Bapak Ibu, ya, di dalam new normal ini, saya percaya ketika kita melakukan aktivitas setiap hari, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah buat keluarga kita. Tetapi
di tengah aktivitas kita sehari-hari, saya percaya karena kita punya pengharapan yang demikian, membuat kita berani bertindak dengan penuh keberanian. Kita percaya dengan protokol, ya, kita bekerja, kita tetap sehat. Amin. Kita bekerja tetap sehat. Walaupun kita mendengar ada virus di luar sana, tetapi kita taat pada peraturan. Kita jalani protokol, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan juga menolong kita bekerja tapi tetap sehat. Amin. Kita ibadah pagi ini juga tetap sehat, punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, selaku anak Tuhan, ya, kita tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa. Apapun yang sedang terjadi saat ini, jangan pernah putus asa. Miliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Mengapa kita harus sebagai orang Kristen harus tetap dan teguh berpengharapan di dalam Tuhan? Ada dua hal Bapak Ibu membuat kita harus tetap dan teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, karena Yesus adalah anak Allah. Karena Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, Yesus ini anak Allah. Artinya dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Ya. Dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, berkat dari Allah Bapa, ya, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita sampai kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, selaku anak Tuhan, kita tidak perlu, jangan putus asa, karena Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, kalau kita suka menyanyi anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak tahu apakah hari esok lebih baik daripada hari ini. Tetapi Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok. Amin. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia hidup pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari kematian. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa sebagai orang Kristen, orang percaya kita perlu hidup berpengharapan? Karena Yesus adalah perantara untuk kita mendapatkan keselamatan. Amin. Ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, Yesus adalah perantara kita untuk sampai kepada Bapa. Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada keselamatan itu. Dia adalah perantara. Jadi Bapak Ibu, makanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita hidup perlu tetap dan teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ya. Jadi dua hal pada pagi ini. Yesus, karena Yesus, kita hidup sebagai orang percaya, hidup berpengharapan karena Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, karena Yesus adalah perantara untuk kita mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, pada pagi ini, ya, selaku anak-anak Tuhan, ya, ingat, kita harus punya pengharapan. Tuhan menginginkan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Masih percayakah kita? Amin ya. Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Kita berpengharapan di dalam Tuhan.
karena Tuhan tetap memperhatikan kita dan memberikan pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi saat ini, di tengah situasi mungkin walaupun kita mendengar ya, vaksin akan segera diluncurkan, uji coba ya, mungkin banyak hal mungkin masih ada keraguan dalam kehidupan kita. Tapi ingat ya, Tuhan tetap memperhatikan kita. Kita tetap di dalam monitornya Tuhan ya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Di dalam kitab Markus dicatat ya. Tuhan Yesus sedang apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa, sembahyang buat kita anak-anaknya. Tuhan tetap memperhatikan kita dan memberikan pertolongan pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, pada pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya, pengharapan itu bagaikan sau. Harus tetap, yang sifatnya tetap dan teguh, harus kita pegang erat-erat. Jangan landaskan pengharapan kita kepada data statistik informasi dunia ini. Kita boleh mendengar berita, kita dengar kabar, berita supaya kita tahu informasi, tetapi Bapak Ibu, jangan landaskan pengharapan kita kepada berita itu. Kalau kita landaskan kepada berita data statistik dunia ini, saya yakin kita akan ciut, kita akan merasa enggak sanggup, enggak mampu, tetapi kita landaskan pengharapan kita kepada Kristus. Sekian firman Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku.
kasih Tuhan. Betul Bapa, Engkau adalah pengharapan kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pengharapan di dalam Tuhan bagaikan sau yang tetap dan teguh, mengajarkan kami untuk erat-erat memegang tetap dan teguh janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ketika di sekitar kami Tuhan saat ini terjadi bencana sakit penyakit, ada virus di mana-mana, banyak hal terjadi perubahan, mungkin kebiasaan-kebiasaan hidup kami, banyak hal yang harus kami beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Terkadang banyak hal membuat kami Tuhan krisis kepercayaan terhadap Tuhan, mulai kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus, ingatkan kembali kepada kami pagi ini lewat firman-Mu Tuhan, supaya kembali Tuhan, ampuni kami Bapa, biarlah kami bangkit kembali Tuhan, punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak dilandaskan berdasarkan data-data atau informasi yang ada dari dunia ini. Tetapi Tuhan, pengharapan kami mau landaskan, didasarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kami harus memiliki pengharapan, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus, kami harus memiliki pengharapan karena Tuhan Yesus adalah perantara kepada kami untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus inginkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu memperhatikan kami. Dan Tuhan Yesus selalu menjawab doa kami. Indah pada waktu Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Terima kasih Bapa, pagi ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, biar Tuhan memulihkan pengharapan kami di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak akan pernah sirna, pengharapan yang tidak pernah layu, tetapi merupakan pengharapan yang bagaikan sau yang tetap kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini, meneguhkan kembali iman kami, anak-anak Tuhan, khususnya di tempat ini Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang berpengharapan dalam Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Mungkin banyak hal dalam doa-doa kami yang belum dijawab. Tapi tetap Tuhan, kami memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Tidak berdasarkan apa yang kami lihat dalam dunia ini. Tetapi kami melihat berdasarkan kacamata iman di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti Tuhan memberitakan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang memeteraikan firman itu, menyikapkan firman itu lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami pribadi demi pribadi pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita siang ini ya. Kembali kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ingatlah
kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami. Kami mengucap terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan juga telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Ketika kami pulang, tidak sama lagi dengan kami datang tadi Tuhan. Kami semakin diteguhkan memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami. Sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan menyertai kami, tibakan kami masing-masing di rumah tangga kami dengan selamat. Jauhkan kami dari mara bahaya, virus, sakit, penyakit apapun. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang beribadah secara online di rumah. Juga Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala. Tuhan juga tetap memberi kekuatan, memberi kesehatan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, mereka bisa menjalankan roda pemerintahan di negara ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, juga untuk pandemi ini bisa segera berlalu, baik di Indonesia maupun permukaan bumi ini. Dan vaksinnya juga untuk bisa ditemukan. Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, kami akhiri ibadah kami. Kiranya kasih karunia, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kami semua, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah kita Bapak Ibu, dan duduk, Tuhan memberkati.